Baik, ini saya rekam ya. Bukan saya rekam, sistem udah otomatis sebenarnya merekam. Ya baik, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan diskusi, akan berdiskusi tentang masalah etika bisnis Islam. Apa hubungannya dengan pertanian? Tentu ada hubungannya ya. Nah, salah satu hasil yang kita harapkan itu dari materi ini adalah bahwa kita memahami tentang berbagai macam etika dalam berusaha ya. Pertanian itu kan bagian dari usaha. Berbisnis juga bagian dari usaha. Jadi untuk setelah ujian tengah semester ini kita bahas itu tematik saja. Tematik menyesuaikan dengan prodi kita ya, dengan konsentrasi kita. Mungkin minggu depan Anda bisa bahas tentang konsep pertanian Rasulullah misalnya gitu ya. Nanti akan saya buatkan tema-temanya. Silakan Anda pilih dan Anda list nama-nama ya. Kemudian nanti buat materi presentasinya. Untuk hari ini akan saya bahas tentang etika bisnis Islam ya. Ini adalah bertujuan untuk membekali ya mahasiswa agar memahami dan mengerti ya tentang bagaimana etika bisnis berusaha dan termasuk juga nanti bagaimana konsep konsep pertanian ya ala Rasulullah SAW. Jadi ini perlu dicermati bagi teman-teman ya sebagai awal ya diskusi kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman sejarah bisnis atau etika bisnis ya, pertama kali timbul itu di Amerika ya pada tahun 1970-an. Kemudian ya menyebar luas ke berbagai dunia, belahan dunia. Berabad-abad lamanya ketika ini dibicarakan secara ilmiah, membahas berbagai macam tentang masalah ekonomi dan bisnis, ya. Dan sebagai salah satu topik penting untuk dikembangkan di zaman bisnis modern. Sekarang kan serba modern ya, dan masuk juga pertanian juga ada yang modern gitu ya. Ini perkembangan ini adalah bagian dari salah satu eh, hal yang sangat penting ya untuk kita cermati sebagai mahasiswa. Kita harus up to date tentang perkembangan-perkembangan zaman ya. Meskipun filsafat berkembang di zaman filsuf Plato, Aristoteles dan filsuf Yunani lainnya ya. Mereka membahas bagaimana pengaturan interaksi kehidupan bisnis manusia bersama negara, ekonomi dan kegiatan niaga, filsafat dan teologi zaman pertengahan serta kelompok Kristen maupun Islam tetap membahas hal yang dianggap penting tersebut. Ini bukan hanya menurut Islam saja, tapi juga ya negara-negara yang memiliki agama-agama di luar Islam juga mereka membahas ya tentang etika ini, etik. Nah, moralitas ekonomi dan bisnis merupakan pembahasan intensif, intensif filsafat dan teknologi zaman modern. Di para ilmuwan, filsuf dan pembisnis Amerika Serikat dan negara lainnya di dunia mendiskusikan etika bisnis ini ya dengan konteks keagamaan. Dan kalau kita lihat dalam Islam itu etika itu ya landasannya adalah Al-Quran. Makanya dalam Islam itu digunakan istilah akhlak ya, akhlak dalam berbisnis, etika dalam berbisnis. Konsepnya landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi ya sebenarnya agama itu bagian dari salah satu hal yang sangat penting ya, mendasari dari sebuah etika gitu ya, termasuk di dalam bisnis, dalam berusaha, termasuk juga dalam bertani, dalam mengelola alam, bagaimana seseorang tidak boleh ya sembrono dan sembarangan gitu ya, mengelola alam ini harus memiliki etika ya. Makanya salah satu etika yang amat penting itu adalah mengelola misalnya ada eh, lahan pegunungan misalnya, ya kan, lahan pegunungan, bahkan juga laut. Jadinya kerusakan di alam ini, baik itu di daratan maupun di lautan, itu karena disebabkan manusia itu gagal dalam
memelihara gitu ya, memelihara kelestarian alam ini. Maka etika itu sangat penting. Etika dalam berbisnis, etika dalam berekonomi, dan etika dalam bertani. Nah, kita lihat gitu ya, agama adalah bagian dari salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam etika itu. Makanya Islam menggunakan ya landasan etikanya adalah konsepnya adalah akhlak. Akhlak itu landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat ya berbagai macam dari sejarah ya. Tapi ini kita tidak usah terlalu detail membahas tentang sejarah, tapi ingin saya langsung saja bagaimana ya eh, pembahasan tentang Islamnya. Jika Islam, bisnis Islamnya itu bagaimana gitu. Kalau kita lihat ya memang sejak Rasulullah SAW itu ya diutus oleh Allah, dibangkitkan gitu ya. Menjadi seorang nabi dan rasul itu sudah lahir. Dari situlah etika itu sudah lahir. Sejak nabi itu. Dari remaja beliau sudah menjadi seorang pebisnis. Nabi itu seorang petani juga, seorang penggarap lahan, seorang pedagang, gitu, entrepreneur. Ya makanya ada salah satu buku itu kunci sukses bisnis ala Rasulullah. Jadi ada staff itu ya. Prinsipnya ada staff sidik, tablik, amanah, fatonah. Itulah kunci sukses dari bisnis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di Indonesia, contohnya ya, beberapa perguruan tinggi, terutama pada program Pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis, ya, dan bahkan juga teman-teman di S1 juga di ekonomi, prodi ekonomi Islam misalnya juga belajar tentang etika bisnis Islam, ya. Kemudian bermunculan organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian ya, khusus tentang etika bisnis. Ya, ada Lembaga Studi Pengembangan Etika Usaha Indonesia, LSPEU ya, di Jakarta. Nah, kalau kita lihat ini sejarah perkembangan dari zaman ke masa sebelumnya ya ke masa berikutnya, dahulu peralihan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, eh, saya langsung saja bagaimana etik itu bisa kita pahami ya. Etik, etika ya kalau bahasa Inggris etik ya atau bahasa Yunaninya adalah ethos ya. Jadi berasal dari kata Yunani ethos atau mempunyai arti kebiasaan, custom atau karakter ya, karakter dan cara berpikir. Seorang yang memiliki etik akan memiliki kebiasaan atau karakter ya, karakter yang tentunya karakter yang positif ya. Nah, ada lagi istilah lain ya. Menurut kamus Webster, berarti the distinguishing ya, pokoknya distinguishing karakter ya, sentiment, moral, nature, or guiding ya, belief on a person, group or institution. Artinya karakter, istimewa, sentimen, tabiat moral atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi ya. Jadi ini beberapa istilah ya dalam bahasa Inggris ya. Menurut Kak Burton bahwa etika mempunyai arti yaitu tempat tinggal yang biasa, yang rumput, kandang, kebiasaan, adat akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting ya. Karena berkaitan tentang diri manusia atau sebuah institusi. Ini karakter itu menjadi hal yang sangat penting karena menjadi ciri khas seseorang atau individu atau sebuah institusi. Maka arti etika itu ya kata etika bisa diartikan sebagai nilai-nilai norma ya. Norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku. Ya, seperti etika suku, misalnya suku Indian ya, ada lagi etika agama Buddha dan apalagi dalam Islam. Cuman Islam lebih cenderung menggunakan istilah akhlak ya, akhlak. Ada akhlak al-mahmudah dan akhlak al-mazmumah.
akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Landasannya apa? Yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah peran sangat berperan penting ya dalam membina etika atau moral seseorang itu. Apalagi akhlak. Akhlak seseorang tidak dinamakan berakhlak kalau dia tidak memiliki etik ya. Sebenarnya gini, akhlak itu lebih universal ya. Kemanapun bisa masuk dan dimanapun bisa dia peran ya, berperan. Ini kalau kita lihat sekarang ini ya, krisis moral, krisis akhlak. Ya banyak sekarang ini manusia itu memiliki ilmu pengetahuan tapi tidak memiliki akhlak. Ya, mereka memiliki pendidikan yang tinggi tapi tidak memiliki akhlak. Inilah yang paling kita khawatirkan di akhir-akhir zaman ini ya, teman-teman, bahwa krisis akhlak ini, moral ini menjadi perbincangan ya, segala lini dan segala bidang. Bagaimana akhlak ini sudah semakin hari semakin menipis gitu ya di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan uh, bahasanya. Nah ini ada lagi ya istilah yang lain identik dengan etika juga, susila ya. Ini menurut sang sekerta menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip-prinsip aturan-aturan atau sila ya, yang lebih baik. Nah kalau di Arab, nah itu tadi Islam berarti lebih identik dengan akhlak, moral berarti akhlak, etika berarti itu akhlak. Kalau saya lebih cenderung menggunakan akhlak. Akhlak itu dimanapun, kapanpun dia tidak akan pernah expired. Sementara etika itu berdasarkan adat kebiasaan budaya yang lahir di suatu daerah, suatu tempat. Maka etika itu lebih abadi, akhlak itu lebih abadi daripada etika ataupun moral. Apalagi susila ya. Nah, menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang mukmin yang paling sempurna ya keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa kata Nabi. Orang yang paling baik di pekertinya, paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita melihat seseorang itu dia itu baik atau tidak, beriman atau tidak, itu lihatlah akhlaknya. Ya, kalau akhlaknya buruk, akhlaknya kacau gitu ya, akhlaknya rusak, berarti dia akan rusak pula lah imanannya ya. Maka oleh karena itu pentingnya menumbuhkan akhlak atau etika moral itu di dalam usaha ya, dalam bekerja ya, termasuk juga di dalam eh, pertanian. Nah, memang setiap alam yang kita olah, alam yang kita rawat itu harus didasari kepada nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama yang memiliki tadi ya berbagai macam moral ya, berbagai macam moral sehingga lahiran akhlak itu bisa menaungi berbagai macam ya kerusakan-kerusakan itu. Orang kalau memiliki akhlak, memiliki etika dalam merawat bumi, usaha dan semacamnya, itu akan bisa bukan hanya sekedar mengambil keuntungan ya, bukan hanya mengambil keuntungan tapi juga memelihara di mana dia bekerja, di mana dia lahan pertaniannya akan dijaga dengan baik. Ya, karena alam atau bumi itu juga harus dirawat. Bumi juga harus diperhatikan, harus dijaga dengan baik agar tidak terjadi gempa bumi, longsor, ya kan, banjir, segala macamnya. Itu kan juga bagian dari etika akhlak, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim sehingga dia tidak terjadi gitu ya berbagai macam bencana di muka bumi ini. Dan ini sudah termaktub dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi ini ya disebabkan karena apa? Karena campur tangan manusia. Manusia itu ya sangat ganas gitu ya. Sangat buas gitu ya. Kan manusia itu lebih buas daripada binatang buas. Ini yang paling kita khawatirkan.
Apalagi kalau kita lihat di era-era eh, zaman sekarang, ya, orang tidak memikirkan eh, dampak kerusakan lingkungan, ekosistem alam ini. Yang mereka meraih keuntungan dan mendapatkan cuan. Apalagi kalau misalnya itu kaitan dengan masalah ini ya, kesejahteraan orang lain gitu. Ya, orang tidak memikirkan bagaimana dampak kepada orang lain, kepada lingkungan, ekosistem alam yang ada sekitarnya gitu. Yang penting dia mendapatkan hasil yang banyak, mendapatkan keuntungan yang besar. Ini adalah sebuah usaha yang tidak beretika, wah bisnis ya, yang tidak memiliki akhlak. Ingatlah, suatu bisnis yang tidak didasari dengan akhlak atau moral, etika yang baik, maka sesungguhnya bisnis itu akan hancur. Dan mungkin Allah akan berikan keuntungan, ya kan? Saat ini diberikan eh, apa namanya harta gitu ya, tapi ingatlah bahwa hasil yang diperoleh dari usaha-usaha yang merugikan hak-hak lingkungan, hak-hak orang lain yang tidak memiliki etika ya dalam pengelolaannya, maka dia akan berakhir ya, dengan cara-cara yang sadis gitu. Nah, bahwa etika juga cabang dari filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku. Nah, itu pula etika dianggap sebagai orientasi yang di dalamnya menjadi sarana bagi usaha manusia untuk menjawab persoalan yang fundamental dalam kehidupan. Dengan artian bagaimana sikap hidup kita dan apa yang harus dilakukan, beda lagi apabila dipandang sebagai orientasi antara etika dengan moral. Jadi karena itu, pada prinsipnya adalah Islam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah cerminan daripada iman yang baik. Kalau seseorang, kalau kita lihat dia beriman atau tidak, lihatlah dari etika, lihat dari akhlak. Nah, selanjutnya kita bahas masalah bisnis. Ini masalah umum. Bisnis artinya usaha, perdagangan, toko, usahaan, pertanian. Bisnis itu macam-macam ya. Hak usaha komersil ya. Dalam perdagangan, usaha merupakan bagian sebagai aktivitas real ekonomi ya. Berbagai macam lah ya. Namanya bisnis, berarti kan artinya ada keuntungan, ada laba di situ. Ya. Tugas dan Kafur yang mengatakan bahwa bisnis merupakan suatu bagian usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam masyarakat. Nah, prinsip-prinsip bisnis tadi harus ditopang dengan nilai yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu menghadirkan nilai sidik, tablik, amanah, faton. Yang paling penting itu adalah sidiknya itu. Bagaimana kejujuran harus menjadi landasan utama dan pertama dalam jalankan bisnis. Nah, sekarang kita lihat pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam. Secara tidak langsung, sebenarnya kalau kita bicara tentang etika bisnis Islam ini, itu adalah sesuatu yang mengandung hal-hal yang baik. Atau mungkin bahkan yang buruk juga di dalamnya ada. Mana namanya etika ya, biasanya cenderung kan positif. Tapi kan ada yang baik, ada yang etika buruk dan etika baik kan. Ada perkara yang benar, ada perkara yang salah. Dasari oleh prinsip-prinsip moralitas. Learning what is right or wrong. And then doing the right thing. Ya. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi oleh karena itu, yang paling basicnya adalah bahwa etika itu harus didasari kepada moral-moral. Prinsip-prinsip moralitas. Jangan sampai tidak dimiliki oleh seseorang dalam bekerja. Kajian etika bisnis terkadang berhubungan dengan manajemen etik atau organisasional etik. Jadi etika bisnis merupakan sebuah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Sehingga prinsip-prinsip etika bisnis Islam sesuai dengan sumber ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi memberikan pandangan bahwa antara bisnis dan etika tidak bisa terpisah. Ini menjadi angle-nya nih, teman-teman.
Ketika Anda berbisnis tidak bisa terpisahkan antara etika dan bisnis. Jadi ibarat dua bangunan yang terpisah, yang bisa terpisah melainkan suatu kesatuan. Jadi terpisah tapi bersatu. Seperti layaknya suami istri. Suami istri, dia dua orang tapi dia bersatu. Ada hubungan di situ. Ada sangkutan, kaitan di situ. Ya, ketika kita bicara tentang pasangan, berarti ada suami, ada istri. Ada laki, ada perempuan. Itulah ibaratkan etika dan itu tidak bisa terpisahkan antara satu dan yang lain. Nah, dalam Al-Quran itu etika bisnis itu diatur ya. Bukan hanya sekedar meraih keuntungan material, dapatkan keuntungan yang banyak gitu. Tapi juga mengatur tujuannya. Tujuannya apa sih gitu. Kita berusaha itu apa sih gitu. Tujuannya salah satunya adalah untuk maslahat lil ammah. Untuk kepentingan orang banyak misalnya. Untuk maslahat lin nafsiyah, kepentingan diri juga ya, untuk keluarga, bahkan juga untuk kepentingan akhirat kita. Jadi ada tujuan-tujuan mulia di dalam. Pencapaian tujuan kemanusiaan sebagai makhluk dan khalifah mengelola alam ini mencapai keridhaan Allah. Inilah tujuan yang paling tinggi ya dari sekian usaha yang kita jalani. Seorang pebisnis tujuannya adalah mencapai ridha Allah. Seorang petani tujuannya adalah untuk mencapai keridhaan Allah. Maka dengan dia bertani, dia berbisnis karena mencapai tujuan kepada Allah, maka dia akan memiliki akhlak dalam bertani, akhlak dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu moralitas ya, itu sangat penting, akhlak sangat penting. Ya, maka ada bagian-bagian itu apakah terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas. Jadi oleh karena itu semuanya harus diperhatikan oleh manusia. Jangan sampai ya mereka itu tidak memiliki etika di dalam jalankan sebuah usaha atau sebuah bisnis yang dia miliki. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, baik. Saudara-saudara mahasiswa, kiranya saya ngajar S2 tadi. Ya, itu mungkin barangkali gambaran secara umum ya terkait dengan etika bisnis, mulai dari sejarahnya, ya pandangan-pandangan filsuf-filsuf di masa lampau sampai bagaimana prinsip Islam ya dalam etika bisnis. Pada intinya adalah bagaimana menerapkan bisnis. Ya, etika bisnis ini menerapkan prinsip-prinsip dagang daripada Rasulullah SAW. Itu yang menjadi penting sekali. Jangan sampai kita offside ya ingin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga lupa ya bahwa ada pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Baik teman-teman semuanya, untuk hari ini barangkali cukup sekian diskusinya. Nanti silakan teman-teman untuk list ya. List namanya, tema-temanya akan saya share di grup beberapa kelompok, nanti silakan namanya dimasukkan masing-masing di list. Nah, untuk minggu depan silakan langsung dibuat materinya. Jangan ditunggu lagi minggu-minggu berikutnya. Langsung Anda buat materinya dan insya Allah langsung disiapkan untuk presentasinya. Ya, jadi tidak ada tunda-menunda lagi ya, supaya kita berlanjut ya diskusinya. Ini belum ada nih, dari mahasiswa belum ada presentasi. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan, silakan terkait dengan penjelasan Bapak saya. mau bertanya, Pak. Oke, silakan.